Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang sekalian. Sebelum kita memulai ibadah doa malam Getsemani pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum memulai ibadah. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat, kita bersatu di dalam doa. Kiranya kalau cawan ini berlalu, namun bukanlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi ya Bapa. Tuhan, itulah ucapan yang agung yang keluar dari mulut-Mu yang kudus di dalam Getsemani ya Tuhan. Sesungguhnya kamilah yang berdosa, kamilah yang terkutuk, tetapi Engkau ya Yesus, Engkau rela datang ke dalam dunia. Engkau menanggung segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang kudus harus terkutuk karena dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kami semua saat ini. Kiranya kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Kiranya kami boleh semakin dekat dan mengasihi Engkau. Biarlah Roh Kudus bekerja di setiap hati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar boleh mengubah dan boleh menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, hanya karena kemurahan Tuhanlah kita ada sampai saat ini. Hanya karena kasih dan anugerahnya kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita membawa penyembahan kita, sembah kita kepadanya. Mari kita angkat pujian, kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu Saudara, Taman Getsemani menjadi tempat di mana Tuhan Yesus berdoa sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Tentunya ia bisa saja menghindar dari penderitaan yang dia alami tersebut. Tetapi dia tidak melakukannya. Ia tetap setia menjalani penderitaan yang begitu hebat demi menebus setiap kita manusia-manusia yang berdosa. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama mengangkat pujian dari KPPK 119, Ribuan Malaikat. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Ia ditangkap dan dibawa. Ia yang tidak berdosa, dihina, dicerca, enyahkan dan salib. Baitnya yang kedua. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota, ia diejek dan dicela. Dengan sabar ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Dialah mati untuk saya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah malam Getsemani di hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, di saat ini kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kondisi pandemi, kami diberikan kesempatan untuk kedua kalinya memperingati akan peristiwa agung di dalam kehidupan iman kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus tolong pimpin dan tuntun hati setiap kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hingga kami melalui persekutuan online ini boleh mendapatkan satu sukacita, pengharapan dan terus berserah pada pimpinan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan terus menuntun dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di saat ini saya akan membacakan bacaan firman Tuhan untuk kita sekalian yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18 yang akan menjadi perenungan kita ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tapi saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja, yaitu ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Begini bacaan firman Tuhan. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia."
Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab Yesus kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, demikian bacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penderitaan adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Bahkan di setiap budaya sekalipun kita menemukan berbagai upaya dilakukan agar bisa terhindar dari penderitaan. Tetapi sebagai manusia, dapatkah kita terhindar dari penderitaan? Bukankah kita tinggal di tengah-tengah dunia yang berdosa dan banyak kesukaran dan kesulitan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk itu kita akan belajar dari pengalaman iman orang-orang percaya, bagaimana murid-murid Tuhan berhadapan dengan kondisi ini, dan bagaimana jejak penderitaan Tuhan Yesus seperti tema perenungan kita di malam hari ini akan menjadi teladan untuk menuntun langkah-langkah kita di tengah-tengah panggilan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, di dalam bacaan ini pasal 18 khusus ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ditampilkan dua tokoh murid, yaitu Yudas dan Petrus. Pada waktu kisah ini dicatat kemudian menceritakan narasi ini menyampaikan kepada kita, ada respon yang ditunjukkan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas dan juga Petrus. Ketika peristiwa yang disampaikan oleh Tuhan dan di malam di Taman Getsemani ini, ketika penangkapan itu harus terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, respon yang ditunjukkan oleh Yudas dan juga yang ditunjukkan oleh Petrus mungkin juga atau bahkan tanpa kita sadari dan sadar juga telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan berita-berita tentang peristiwa penangkapan dan penderitaan bahkan kematian yang harus dijalaninya, ada berbagai respon yang ditunjukkan di dalam catatan-catatan setiap Injil termasuk Injil Yohanes. Di dalam bacaan kita, Yudas menunjukkan respon ketika peristiwa itu disampaikan, puncaknya adalah pengkhianatan itu terjadi. Kemudian Petrus di dalam bacaan kita pun menunjukkan sikap yang sama, yaitu dia berupaya untuk membela Tuhan Yesus seakan-akan dia tampil untuk menjadi pribadi yang melindungi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya bukan itu motivasi mereka yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Sebab dalam pengharapan mereka, Yesus yang mereka harapkan adalah pribadi yang datang membebaskan mereka dari kungkungan kekaisaran Romawi yang menjajah pada waktu itu. Dan ketika Tuhan Yesus yang dinubuatkan bertahun-tahun lamanya, 700 tahun Yesaya menubuatkan 400 tahun masa sunyi penantian itu, ketika digenapi oleh Tuhan Yesus, itu menjadi pengharapan besar untuk mereka. Tapi Tuhan tidaklah demikian. Konsep mesianis atau pengharapan akan sang pembebas yang diurapi ini, yang diutus Allah, bukanlah sesuai dengan apa yang dipahami oleh manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada akhirnya Petrus pun melakukan penyangkalan. Motif yang tersembunyi ketika mereka mengikuti Tuhan adalah untuk kepentingan diri sendiri. Dan oleh sebab itu ketika berita itu disampaikan oleh Tuhan dan puncaknya di malam Getsemani, penangkapan itu terjadi. Respon pengkhianatan ditunjukkan, respon penyangkalan pun terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita menghindar dari penderitaan dan ketika kita mencari hal-hal yang menyenangkan hati kita selama kita mengikuti Tuhan, maka kita tidak akan melihat karya Tuhan yang sejati. Tuhan tetap berkarya, tapi kita tidak pernah bisa menyelaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita menderita bukan untuk menyelamatkan orang lain. Kita menderita bukan karena kita menjadi juru selamat atau penebus untuk orang lain dan mampu menebus dosa orang lain. Tetapi kita menderita karena kita memberontak dan melawan Allah. Nah, apa perbedaan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan juga kita? Apakah dia sama seperti kita? Ternyata dalam bacaan Injil, bait keempat Injil mencatat penderitaan yang Tuhan Yesus alami tidak sama seperti yang kita alami.
Kita mengalami penderitaan karena kita adalah orang berdosa. Kita punya natur dosa dan itu tidak bisa disangkali. Dia sudah mengalir di dalam darah dan di dalam tubuh kita. Tapi Tuhan Yesus adalah anak manusia yang sejati. Dia manusia sejati. Dia tidak berdosa dan dia tidak melakukan dosa. Tidak ada natur dosa di dalam dirinya. Nah, jejak penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan karena Tuhan Yesus melakukan dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Inilah jejak penderitaan yang berbeda yang dijalani oleh Tuhan dengan yang kita jalani. Jejak penderitaan itu mungkin kita pikir Tuhan Yesus baru menderita pada waktu malam Getsemani penangkapan itu terjadi. Tuhan Yesus baru menderita pada waktu arak-arakan menuju kepada mahkamah agama, dia diolok dan dihina. Dipindah lagi, terjadi konspirasi persekongkolan busuk untuk menghancurkannya. Tuhan Yesus baru menderita ketika nanti dicambuk. Tuhan Yesus baru menderita ketika nanti tersalibkan sebagai penjahat yang dipandang oleh manusia pada waktu itu. Tidaklah demikian Bapak Ibu yang terkasih. Dalam seluruh catatan Injil, dalam keadaannya sebagai manusia, dalam keadaannya manusia sejati, Tuhan Yesus telah mengalami penderitaan di dalam kondisinya ketika dia menjadi manusia. Alkitab mencatat peristiwa kelahiran, di situ penderitaan. Di peristiwa kelahiran masuk dalam peristiwa pelayanannya. Berapa banyak Tuhan Yesus mengalami penderitaan, penghinaan, dan bahkan hampir-hampir dibunuh oleh manusia. Dan kemudian peristiwa itu berlanjut ketika murid-murid lari meninggalkannya, mereka tidak memahaminya. Bahkan berkali-kali selama 3 tahun Tuhan sudah memberikan berbagai pengajaran dan menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengalami penderitaan dan di dalam jejak-jejak penderitaan itu dia menunjukkan kualitas dia sebagai manusia sejati. Dan oleh sebab itu mari kita lihat apa teladan Tuhan Yesus dalam jejak penderitaan yang menjadi perenungan kita di malam hari ini. Mempersiapkan hati kita untuk memasuki peringatan Jumat Agung di hari esok. Dan bagaimana kita terus menjadikan pengalaman-pengalaman iman kita, penderitaan-penderitaan kita jalani. Seperti apakah penderitaan itu harus kita hidupi dalam panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Penderitaan yang Tuhan Yesus jalani adalah penderitaan untuk menegaskan ketaatannya kepada Bapa. Dia menunjukkan bahwa dia taat. Oleh sebab itu kitab Filipi, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi mengatakan bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri bahkan di dalam ketaatan sampai kepada kematiannya. Penderitaan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan yang membuktikan ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perenungan firman Tuhan ini, saya menemukan 2 poin penting untuk kita orang percaya. Poin yang pertama, ketika Tuhan Yesus menjalani hidupnya sebagai manusia di tengah-tengah panggilan untuk melaksanakan misi keselamatan bagi dunia, Tuhan Yesus menyatakan sikap hidup sebagai seorang yang menghadapi penderitaan dengan tunduk kepada kehendak Bapa. Ketundukan ini ditunjukkannya sebagai utusan Bapa bagi kita. Dari awal menjalani hidup sebagai manusia sampai kepada hari-hari kematiannya. Dan di puncaknya yaitu kayu salib. Tidak satu pun Tuhan Yesus melakukan dosa atau menjauhkan diri atau bahkan memberontak dan mencari kepentingan diri sendiri. Tidak ada motif yang Tuhan lakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya Bapak Ibu di dalam pujian Taman Getsemani tadi, artinya kalau Tuhan mau saja ketika para prajurit datang dan mereka mencari siapakah yang bernama Yesus atau di manakah orang yang kami cari itu, mungkin Tuhan bisa melihat kondisi ini untuk memanipulasi sebab mereka tidak tahu siapa dia. Tapi ternyata itu tidak dipakai Bapak Ibu. Dia tetap taat untuk menjalani panggilan. Dan dia tahu bahwa saatnya telah tiba. Ketaatannya kepada Bapa ditunjukkan dalam sikap yang benar-benar tunduk. Bapak Ibu kalau kita ingat, di dalam kitab Kejadian, kejatuhan manusia di dalam dosa karena tidak mau tunduk terhadap rencana dan karya Allah. Manusia menganggap diri lebih hebat dan penting. Dan itulah awal kejatuhan kita.
Disitulah kita menemukan berbagai tantangan dan penderitaan hidup yang harus kita jalani. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang, dia menunjukkan ketundukan kepada Bapa, yaitu melakukan kehendak-Nya. Dia jalani itu dalam kehidupan sebagai anak manusia dengan hari-hari hidup yang dijalani dalam perjuangan dan bahkan menderita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, poin yang kedua atau poin yang terakhir. Di dalam jejak penderitaan Kristus di dunia ini, kualitasnya tidak pernah berubah selama menjalani penderitaan itu. Kadang-kadang kita menjalani masa-masa hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Mungkin di situ kita masih bisa menjadi orang yang baik, mungkin kita bisa masih menunjukkan kualitas kita hidup yang baik. Atau di dalam masa pandemi seperti ini, berapa banyak dari kita sanggup menunjukkan bahwa kita mau hidup untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak begitu nyaman yang harus kita jalani. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bukankah banyak kali dari kita gagal untuk melakukan itu? Kita cenderung untuk melakukan apa yang menjadi kesenangan dan apa yang menjadi kesukaan hati. Hal yang paling sederhana, berapa banyak dari kita selama menjalani ibadah selama online, kembali saya mengingatkan, yang benar-benar menjalani di dalam sikap yang menghormati, sikap yang bersekutu dengan Tuhan. Ataukah kita menikmati ibadah ini hanya sebagai tontonan, satu tontonan channel YouTube, kemudian kita bosan, kita pindah lagi, tukar lagi, ganti lagi ke channel yang lain. Berapa banyak dari kita yang sanggup untuk bertahan? Atau waktu kita menyaksikan channel-channel YouTube yang berkaitan dengan ibadah, bersekutuan di gereja kita, mungkinkah kita mengalami sukacita ataukah kita hanya sekedar kewajiban? Mungkin majelis bisa ngecek atau mungkin hamba-hamba Tuhan akan tanya ibadah enggak? Jadi kita melakukan bukan karena hati yang benar-benar taat, tunduk kepada Tuhan, yang mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan kualitasnya ketika dia mengatakan bahwa di dalam doa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini berlalu ya Tuhan. Dan pembuktian itu terjadi ketika penangkapan yang dicatat di dalam kitab Injil Yohanes. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika pertanyaan itu diajukan 2 kali oleh mereka mencari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia bisa saja untuk menyangkali itu. Atau dia bisa panggil pasukan malaikat untuk menghancurkan orang-orang yang ada di sana. Sebab dia adalah Tuhan dan dia juga manusia yang sejati. Tapi tidak dilakukan. Apa yang diucapkannya itu pula yang dilakukannya. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan diberikan kepada kita, orang-orang percaya, itu menjadi kekuatan dan pengharapan. Kita mengimani Tuhan yang bukan sembarangan. Kita mengimani Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang berkuasa. Bahkan dia adalah penebus juru selamat kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menjalani masa-masa penderitaan ini, makanya 700 tahun sebelumnya Yesaya menubuatkan, dia menderita, bahkan penderitaan itu sangat mengerikan. Itu tergenapi. Dan ketika dia harus menjalani penderitaan di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan, dia melakukannya agar misi keselamatan yang Bapa percayakan untuknya sebagai utusan itu terlaksana. Dan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita telah menjalani kehidupan yang diselamatkan semata-mata karena Kristus Tuhan kita taat dan menunjukkan kualitas ketaatan itu di dalam jejak-jejak penderitaan yang dia lalui. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu kita akan bertanya, penderitaan seperti apa yang akan kita jalani? Bapak Ibu, ada 2 jenis penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan karena dosa. Kita lebih memilih menderita di dalam melakukan hal-hal yang berdosa, perbuatan-perbuatan dosa. Sadar atau tidak sadar kita merasa senang, bersukacita. Tapi di lubuk hati kita, kita melawan kehendak Tuhan. Nah, kecenderungan manusia memilih hal ini karena menyenangkan hati sesuai dengan keinginan. Tapi sebagai orang-orang yang telah mengalami karya kasih Kristus di dalam jejak-jejak penderitaan yang telah dia teladani untuk kita, marilah kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Menderita karena melakukan kehendak Bapa. Kalau kita menderita karena melakukan kehendak Bapa, kita akan merasa tidak sanggup untuk melakukannya. Kita tidak mampu untuk melakukannya. Dalam doa yang dicatat oleh penulis kitab Injil Yohanes di pasal yang ke-17, Tuhan telah berdoa untuk kita. Untuk dijaga di dalam kasih karunia Bapa.
Dan dia tidak hanya berdoa untuk kita, tapi Roh Kudus telah diutus untuk menolong dan menuntun setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam malam perenungan di Taman Getsemani, ibadah yang kita laksanakan memperingati akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Mari kita belajar untuk melihat dan meneladani teladan penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan yang kita jalani dengan kekuatan dan anugerah dari Tuhan, yaitu kita mau melakukan kehendak Bapa. Dan itu adalah penderitaan yang lebih berharga dan lebih mulia. Di sanalah kita akan menemukan indahnya iman kita di hadapan Tuhan yang telah menebus dan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih yang Kau anugerahkan bagi kami di dalam karya agung Allah Tritunggal untuk setiap kami. Bapa, Putra dan Roh Kudus merancangkan dan melaksanakan bahkan menopang kami di dalam karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Tuhan pimpin tuntun hati setiap kami di dalam menjalani hidup dan panggilan kami. Kalaupun kami menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Dan kami tidak sendiri, tangan Tuhan yang kuat, kuasa Tuhan terus menopang kami. Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan hati kami dan juga persiapan-persiapan kami untuk memasuki ibadah perjamuan kudus di hari esok, memperingati akan pengorbanan kasih Kristus kepada kami. Tuhan tuntun hingga meskipun kami menjalani ibadah dalam kondisi online, hati kami, spiritualitas kami, rohani kami, persekutuan kami dengan Tuhan semakin diperbarui dan semakin indah dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, meresponi berita firman Tuhan dan kita menyiapkan hati kita untuk memasuki doa refleksi. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa ketika Tuhan melakukan seluruh karya keselamatan kepada kita, Dia melakukannya dengan penuh kesetiaan. Hingga Getsemani adalah menjadi titik peringatan juga kepada kita dan tidak boleh kita lupakan dalam perjalanan iman sebagai anak-anak Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Biarlah ketika kita menyanyikan pujian ini, kita menyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh dalam pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kasih
menyiapkan hati kita untuk masuk dalam doa refleksi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan masuk di dalam pokok doa refleksi. Sebelum kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menyalakan lilin yang telah kita sediakan di rumah kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menyalakan lilin, saya mengajak kita semua untuk mengambil setiap pokok doa yang telah kita tuliskan di kertas yang telah kita siapkan. Dan biarlah setiap pokok-pokok doa yang telah kita buat di dalam kertas, kita genggam erat-erat di dalam genggaman tangan kita masing-masing. Dan nanti kita akan berdoa secara bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sambil berlutut di hadapan Tuhan. Dan mari kita menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia yang Tuhan ciptakan dari debu tanah. Manusia yang penuh dengan segala kelemahan, manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, kita yang hina, lemah ini telah jatuh di dalam dosa. Di dalam keberdosaan kita, sesungguhnya kita hidup di dalam murka Allah. Kita hidup jauh dari Allah. Dan yang paling mengerikan, di dalam keberdosaan kita sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang rela mengosongkan dirinya menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam kemanusiaannya dia melawat kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan di dalam dunia ini. Dan di dalam kemanusiaannya, dia taat sampai mati kepada sang Bapanya. Di atas kayu salib, di situ dia menanggung segala dosa-dosa kita. Dan setiap kita yang percaya boleh mendapatkan pengampunan dan diberikan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mensyukuri atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri atas pengorbanan Tuhan bagi kita manusia yang berdosa. Sehingga kita yang seharusnya yang dihukum, tetapi hukuman itu tidak diberikan kepada kita. Tetapi justru hukuman itu yang dia tanggung, supaya kita tidak menerimanya. Dan kita yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Bapa, di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan yang daripada Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya di dalam hidup ini kami terus-menerus mempermuliakan Tuhan. Ajar kami Tuhan di dalam kehidupan kami untuk memancarkan terang Tuhan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan hidup kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, esok pagi di dalam kebaktian Jumat Agung, di dalam kami memperingati kematian Kristus di atas kayu salib,
kami akan mengikuti perjamuan kudus. Sebelum kami mengikuti perjamuan kudus di dalam ibadah besok ya Bapa, kiranya Tuhan menguduskan setiap kami. Kiranya Tuhan menyucikan setiap kami. Dan kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Sehingga lewat perjamuan kudus yang kami ikuti esok pagi, kami boleh diingatkan kembali betapa besar pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Darahmu Engkau korbankan, nyawamu Engkau berikan bagi kami manusia yang berdosa. Dan biarlah lewat perjamuan kudus yang kami ikuti nanti, kami umat-Mu boleh diteguhkan kembali iman. Kami boleh dijadikan umat Tuhan yang boleh semakin setia dan semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Dan di kesempatan ini kami bersama dengan jemaat-Mu ingin berdoa secara bersama-sama di hadapan Tuhan. Di tangan kami masing-masing sudah ada pokok doa yang telah kami buat. Tuhan, hamba tidak tahu apa yang sedang digumuli oleh jemaat-Mu pada malam hari ini. Apa yang ingin mereka doakan di hadapan Tuhan, hamba tidak tahu. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kalau kami memiliki Tuhan yang mengerti apa yang kami gumuli. Kalau kami memiliki Tuhan yang tahu apa yang sedang kami ingin doakan di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah setiap pokok doa yang ada di genggaman tangan jemaat-Mu yang ingin didoakan, kiranya Tuhan mendengar, kiranya Tuhan menjawab seturut kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menjawab doa-doa kami, jawaban doa yang kami terima boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan lewat jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami dapat melihat kemuliaan Allah dan boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus menopang kami, menuntun hidup kami, dan menyertai kami. Sehingga hidup kami boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk mengangkat satu buah pujian. Biarlah pujian ini boleh menjadi respon kita atas cinta, atas kasih yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Mari bersama kita angkat pujian, berkat kemurahan-Mu. Dengan kemurahan
ibadah kita pada malam hari ini selesai. Bapak Ibu sekalian dapat mempersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh.